Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sugiyarti Rosbah di podcast dan YouTube saya Nyantai di Kebun Ati. Podcast dan YouTube saya berisi sharing dari saya, dari narasumber, mengenai segala macam. Bisa mengenai value, mengenai purpose dia, mengenai segala macam pengalaman dari orang-orang. Nah, jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng supaya teman-teman bisa mengetahui kapan ada episode-episode baru. Kali ini narasumber saya adalah seorang ibu 4 anak. Dia backgroundnya sarjana hukum, tapi dia sekarang malah bergelutnya di bidang digital marketing dan juga kesehatan. Dan beliau juga adalah NLP Instructor. Nah, kita akan bincang-bincang dengan beliau. Namanya Ibu Eka Soleh Khatun. Mari kita dengarkan bincang-bincang saya dengan beliau. Kaji ulang, akhirnya kita akan coba pilihan lain berdasarkan evaluasi impian besar kami yang ingin kami wujudkan. Dengan kita bisa nggak dengan ikan bakar ini? Berapa lama kita bisa dengan ikan bakar ini? Dan kalaupun disambi gitu Bu, kita punya 2 usaha juga tidak memungkinkan Bu waktu itu ya, seperti itu. Akhirnya keputusan itu yang buat kami memutuskan untuk membangun masa depan di Caring. Hanya itu dulu berarti karena kami produknya bermanfaat bagi saya dan dulu kami pernah punya pengalaman gitu di multi level yang dulu Bu gitu. Akhirnya kami memilih untuk serius dan itu menjadi cukup keputusannya cukup berani menurut saya. Kenapa? Karena kami harus pindah kos, kami ngekos dan kami berbagi peran Bu. Berbagi perannya apa? Karena saya punya anak 1 masih umur 3 tahun waktu itu, saya juga tidak bisa membangun bisnis scalingnya lah katakanlah bisnis yang sekarang dijalani dengan all out. Gak ada orang yang diminta tolong jagain anak, orang tua juga di Kebumen, bertua juga di Gombong, suami saya orang Gombong pun sama-sama Kebumen. Akhirnya kami menjadi tim lagi dengan berbeda posisi, yaitu suami saya yang rajin presentasi di luar, membangun network, membangun jaringan, saya khusus jualan saja dari rumah. Jualan sambil ngantar anak TK waktu itu mulai umur 4 tahun 5 tahun dan sambil saya jualan karena di bisnis kami kan kita punya personal sales nggak banyak sih tapi itu kan harus setiap bulan gitu ya mungkin sekitar 2 juta 3 juta lah kita harus punya penjualan pribadi segitu sampai posisi tertinggi pun hanya segitu penjualan pribadi kita tapi kan itu menjadi bagian yang harus saya kerjakan jadi personal sales punya saya sama punya suami tanggung jawab saya Bu. Dan saya tidak bisa keluar rumah lah dengan leluasa. Suami saya yang pergi pagi pulang malam membangun jaringan dari pertama dari Jogja, mulai Solo, Semarang sampai ke luar Jawa, sampai ke seluruh Indonesia bahkan ke sini sampai ke luar negeri. Akhirnya suami saya fokus di jaringan. Saya sampai tahun 2008 masih di rumah Bu. Masih di kos waktu itu udah mulai kita kontrak rumah yang lebih besar terus 2006 kita bisa beli rumah gitu ya bisa umroh perdana di 2006 gratis juga dari kantor gitu waktu itu. Nah di 2008 saya baru mulai buka kantor untuk stokis. Nah di situ saya mulai beda peran lagi Bu. Tadi kan 2003 sampai 2007 ibaratnya kami sama-sama pemain bola tapi bagian saya di rumah Bu. Mungkin orang tahunya saya ya ibu rumah tangga sejati yang tidak sedang punya rencana besar. Tapi karena itu tadi kembali Bu, tim ya, saya dan suami tim, otaknya tetap berdua. Walaupun actionnya ya harus dibagi sesuai dengan kapasitasnya saat itulah gitu ya. Jadi saya cuma ngomong di rumah ya cuma di kontrakan dulu saya sampai 2 tahun waktu itu. 2 tahun atau 1,5 tahun. Gitu. Tapi rencana-rencana besar, planning, agenda bulanan, seminggu ini ngapain, alokasi dana yang untuk investasi ke grup berapa, untuk belanja produk berapa, semua ya kami berdua. Ini menjadi poin plus kenapa berarti saya mengambil hikmahnya adalah ketika kita dari awal wanita, istri dilibatkan untuk sebuah hal besar oleh suami kita bisa kok bertumbuh, kita bisa kok mendukung dengan
all out dengan maksimal. Dan satu lagi, kita bisa bertumbuh bersama. Beberapa yang saya lihat dari teman saya yang sukses di bisnis earring, tapi dia tidak melibatkan pasangannya, Bu. Bisnisnya sukses, rumahnya banyak ujian. Karena tidak bertumbuh seiring, Bu. Tidak bertumbuh. Udahlah, ibu nggak usah repot, udah duduk manis di rumah, nggak usah ikut berjuang, nggak usah ikut planning, nggak usah ikut tahu target apa, nanti tahu-tahu dapat bonus besar. Tapi ternyata saya beruntung, Bu, karena dari awal saya dilibatkan. Jadi energi, emosi, semua, bahkan target-target planning, materi, semua saya ikut bertumbuh, Bu. Di sini kami bertumbuh bersama. Ini menjadi poin yang semoga bisa bermanfaat bagi semua ya, teman-teman yang mungkin menjalani bisnis berpasangan, ataupun paling tidak minimal sebagai bahan support untuk pasangan, bahwa kita akan lebih baik ketika kita tahu banyak yang pasangan kita kerjakan, walaupun mungkin kita nggak masih tahu beliaunya bla 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 bla, tapi ketika diajak ngomong nyambung ya, Bu, gitu. Semangatnya juga nyambung, bakar apa itunya, passion, semuanya kita bisa tahu arahnya di mana, kliknya di mana. Mungkin ini poin ya, Bu, yang saya juga syukuri, Bu Ati. Iya, menarik. Saya jadi tertarik karena ini tuh benar-benar ngegambarin di mana hidup berpasangan itu, peran dari seorang wanita sebenarnya adalah cukup besar itu, peran dari seorang ibu ya, terutama kalau kayak Bu Eka gitu ya, dari mulai gimana berjuang bersama suami, dikala masih ngurus anak gitu, itu peran yang lumayan besar. Nah, menurut saya ini ngasih lihat gimana seorang ibu itu bisa menjadi peran yang sangat penting, menjadi istilah saya tuh menjadi common centernya, kalau dibilang orang common center gitu ya, dari satu rumah tangga gitu. Karena biar gimana seorang ibu, dia kan yang tahu kalau misalnya ibunya ngambek terus gitu, misalnya kalau kata Bu Eka bilang, kalau saya ngambek terus sama suami gitu, suasana kan antara Bu Eka dan suami mungkin juga nggak baik, tapi juga sebenarnya impact ke anak-anak gitu. At the end of the day, apa yang si ibunya, si orang tuanya lakukan itu pasti ke anak-anak juga pasti berasa gitu, pasti akan ada gitu. Tapi dengan Bu Eka membuat kehidupan ini dengan up and down kehidupan, tapi Bu Eka benar-benar gimana saya bisa ngejalanin ini dengan ya kita tim gitu, kita bukan sendiri-sendiri jalannya, tapi kita berdua tim gitu. Itu menarik, dan saya bilang banyak sih sebenarnya pasangan yang seperti Bu Eka gitu ya. Tapi banyak juga yang enggak, banyak juga yang saya sih sering banget dengar gitu, misalnya ya kan gue cewek, ya udahlah tugas suami lah untuk mencari gitu ya. Nah kebetulan saya dulu sama ibu saya selalu diingatkan adalah gini, ibu saya dulu paling sering mengingatkan saya sebagai seorang wanita bahwa kamu perlu bekerja, berusaha dan bekerja, karena kamu nggak pernah tahu sama apa yang terjadi sama rumah tangga kamu gitu. Artinya bukan hanya pisah ya, tapi satu hari misalnya suami kamu punya masalah, suami kamu punya ya kayak tadi Bu Eka cerita gitu, down gitu gimana, nah kamu harus ambil alih peranan, kamu harus bisa untuk bertahan untuk itu semua. Menurut saya ini yang ibu saya obrolin gitu, itu connect banget sama Bu Eka. Gimana Bu Eka berperan gitu ya, terlepas dari bisnisnya ini tuh berjalan dengan sangat up and down. Tapi itu menurut saya tuh ngasih lihat gimana sebenarnya bisnis up and down itu biasa. Tapi gimana kita bersikap itu yang penting. It's not the what, tapi what or why, tapi sebenarnya how-nya yang penting, how-nya. Karena how itu sebenarnya yang justru ngejalanin semuanya gitu. Menarik Bu Eka, menarik. Saya jadi terinspirasi sama Bu Eka. Wow, saya itu yang mau nanya-nanya Bu Ati, gimana caranya itu luar biasa berprestasi loh sebagai seorang karyawan. Mungkin sedikit ya Bu tentang tadi masalah peranan. Ketika saya memutuskan di kos-kosan dan hanya di rumah saja, padahal saya dulu begitu juga gembira di SMA menjalankan bisnis multi level. Bagaimana saya menahan gairah saya untuk tidak presentasi kemana-mana, harus jadi ibu rumah tangga ngurusin anak dengan
impian yang dijalankan oleh suami saya di luar, saya di rumah. Bagi saya mungkin, dan juga bagi teman-teman di luar sana yang mungkin mendengarkan ya pada hari ini juga, bahwa ketika memang peranan kita dituntut untuk berganti, ya kenapa enggak? Kita harus tunjukkan bahwa kita juga berusaha lincah, berusaha agile dengan ganti peran tersebut. Bayangin Bu, ketika kan saya dulu udah biasa di MLM, harusnya saya juga akan kenceng dong di Keling, tapi ada dua pilihan. Apakah saya akan mengikuti ritme suami saya, mau anak di rumah, hanya jualan saja, tidak bisa semau-mau bikin planning, bikin ngebut seperti yang saya mau, atau mau saya ngebut seperti yang saya mau. Saya memilih yang karena saya sebagai seorang istri, peran saya adalah ya udah sebelum 2008 saya buka kantor. Berarti kan kalau buat kantor ini beda lagi Bu, saya memulai bisnis konvensional, punya tim, punya karyawan lagi kan. Sebelum itu ya saya harus out di rumah. Kadang-kadang ini juga tidak mudah. Yang sudah terbiasa wirausaha, sudah terbiasa jiwa multi level marketingnya membara, ini suruh anteng di rumah, masak, paling sekedar jualan. Intinya semua harus mengikuti situasi dan kondisi, nggak bisa se-RPDW gitu mungkin, berarti nggak bisa se-passion, semangat, pasti bisa lari, jangan ngebut. Tapi kembali lagi, ketika memang kita sebagai posisi peran sebagai seorang istri, kita memang harus berperan di posisi apa saat itu. Ya kita harus belajar buktikan bahwa ya kita mampu. Gitu. Akhirnya saya pun belajar untuk ya sudah, saya harus di rumah ngurusin anak, jual sendiri yang dibutuhkan saya dan suami. Ya sudah, gitu. Masalah impian semua saya percayakan suami. Ini juga menjadi tidak mudah Bu, kenapa? Kan dua kepala pasti punya dua passion yang berbeda. Harusnya begini dong ya, ayo ngebut sedikit dong, cepat sedikit dong, masa hasilnya cuma segini, bola ketika masa gini, coba kalau ibu yang lakukan. Contoh, kadang-kadang hal-hal seperti itu membuat kita untuk mana tarik ulurnya ya buat karena berpasangan ya buat ini juga bagian dari seni yang seni yang buat saya merasa bersyukur bahwa wah, hati-hati nih gitu. Jangan sampai saya terpleset juga di sini. Karena ya kita berpasangan sebagai istri itu kadang ada hal-hal yang membuat kita juga terpleset. Ya sebisa mungkin kita minimalisir gitu. Ya mungkin itu juga bagian dari seninya berpasangan, membangun bisnis, tapi posisinya harus sesuai situasi dan kondisi saat itu buat. Betul, tapi menarik. Jadi betul-betul Bu Eka tuh ngejalanin peran sebagai seorang pasangan, sebagai seorang istri, gimana perannya, tapi Bu Eka juga bisa agile saat peran itu harus berubah saat yang tadi harus menunjang, saat yang tadi harus sebagai businesswoman, saat harus berperan sebagai leader, harus berperan sebagai seorang ibu, harus berperan sebagai seorang istri. Yang tadi Bu Eka bilang ada tarik ulur, kadang saya harus tarik, kadang saya harus ngulur gitu. Nah itu peran yang nggak mudah dan nggak semua orang juga bisa karena kadang-kadang ada ego, terutama buat seorang wanita yang udah ngejalanin bisnis, apalagi dari SMA gitu ya. Bu Eka kan pasti punya rasa egonya, pride-nya, gue bisa gitu, masa begini aja nggak bisa. Tapi that's yang saya lihat Bu Eka bisa jalanin perannya gitu. Bu Eka bisa menyatakan ya enggak, ini waktu gue bukan sekarang, waktu gue untuk tahan diri dulu gitu. Dan tahan diri dari 2004 sampai 2008 itu nggak sebentar loh, itu lumayan lama menurut saya, tapi itu bisa dijalanin. Dan sekarang sebenarnya kalau saya bilang Bu Eka mungkin memetik hasil dari yang udah Bu Eka lalui dari 96 sampai 2008 sebenarnya. Dan 2008 kesini sebenarnya Bu Eka tinggal ngejalanin apa yang istilahnya udah memetik buahnya lah ya gitu. Kalau saya ngeliatnya sih seperti itu. Amin. Terima kasih banget Bu Eka sudah mau ngobrol-ngobrol sama saya gitu ya. Nanti kita kapan-kapan kita ngobrol lagi panjang lagi karena saya masih tertarik terutama dari sisi bisnisnya Bu Eka, karena Bu Eka tuh bisnisnya beda-beda gitu. Artinya emang mungkin ada sisi uang sebenarnya, tapi kan ada tujuan sebenarnya. Tapi kita akan ngobrol lebih panjang lagi nanti. Mungkin kalau sama suami Bu Eka mau join, kita juga bisa. Kita bisa diundang ke kebunnya Bu Ati ya, Masya Allah. Ini juga benar-benar sampai ke kebunnya Bu Ati. Enggak lah. Nanti ya Bu.
Saya yang terima kasih Bu Ati, sebuah kehormatan bagi saya, senang banget ya. Bu Ati itu bagian dari saya tuh bersyukur punya teman gitu ya, punya tim di instruktur lah gitu ya, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang saya lihat dari semua teman-teman, termasuk Bu Ati, luar biasa lah. Saya akan kalau di list beberapa banyak lah Bu Ati. Pesan tentang Bu Ati 1, 2, 3, waduh. Jadi sekali saya diundang oleh Bu Ati ya. Mohon maaf ya Bu kalau mungkin ada salah-salah kata. Ya. Sama-sama kalau ada yang salah-salah kata. Oke, baik Karna. Thank you. Nah, teman-teman, itu sesinya hari ini, sesi YouTube dan podcast saya. Nyantai, kalau kata Pak Frans nih, kalau pakai bahasa isyarat, nyantai di kebun Ati gitu. Oh gitu ya Bu, boleh Bu diajarin Bu. Nyantai di kebun Ati gitu. Nah itu menarik banget cerita bagaimana perjuangan Bu Eka dari jatuh bangun, mulai dari SMA sampai bisa sekarang. Nah, teman-teman, kita akan jumpa lagi di podcast dan YouTube saya berikutnya. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng supaya teman-teman bisa tahu kapan seri-seri berikutnya. Sampai jumpa di sesi saya berikutnya. Bye. Bye, Mbak Ati.